Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Inung Aryatnyano. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, dan asal saya berasal dari Bali. Pendidikan S1 saya yaitu Teknik Pertambangan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, atau sekarang disebut dengan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dari tahun 2006 sampai 2011. Dan saya melanjutkan studi S2 saya di Magister Teknik Pertambangan Konsentrasi Lingkungan Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 2011 sampai 2015. Adapun pelatihan yang pernah saya ikuti selama menjadi dosen yaitu yang pertama, pelatihan pekerti di LPPMP UNY 2018, pelatihan teknologi keselamatan tambang bawah tanah, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara 2019, serta kursus air asam tambang dan sistem penyaliran tambang di ITB tahun 2019. Dan saya pernah menjabat sebagai struktural sekretaris jurusan Teknik Pertambangan dari tahun 2015 sampai 2019. Dan saya pernah menerima sertifikat dosen pendamping berprestasi dikarenakan saya mendampingi mahasiswa dalam hal program kreativitas mahasiswa tahun 2019. Dan sekarang masih aktif berorganisasi di Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERHAPI sampai dengan sekarang tahun 2021. Adapun mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil yaitu sistem penyaliran tambang, dan di semester genap yaitu mekanika fluida, pompa kompresor, dan pengolahan air tambang. Dalam pembuatan RPS, tahap pertama yang saya lakukan adalah mereview RPS tersebut dan menentukan CPL dan mengupdate pustaka. Adapun updatean pustaka yang terbaru yang saya miliki yaitu mengikuti webinar hidrologi dan hidrogeologi tahun 2020 dan webinar pengolahan lumpur tahun 2020 dan BIMTEK PPSDM yaitu sistem ventilasi dan utility pada pembuatan terowongan dan tambang bawah tanah tahun 2021. Sebelum RPS tersebut diserahkan ke mahasiswa, RPS tersebut dipresentasikan ke para dosen untuk mendapatkan saran dan masukan dalam mata kuliah yang saya ampu yaitu sistem penyaliran tambang. Kuliah sistem penyaliran tambang bertujuan mengajarkan berbagai teori pengendalian air tambang. Dari aspek hidrologi dan hidrogeologi, ia mempengaruhi daerah tambang. Dan juga ada perhitungan kinerja pemompaan. Dan ada sedikit pengenalan tentang potensial acid forming dan negatif acid forming pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan mata kuliah ini adalah dalam bentuk tatap muka, diskusi, pengambilan data di lapangan, dan mengolah data tersebut dalam bentuk bimbingan. Adapun penilaian mata kuliah ini adalah menggunakan tes dan non-tes. Tes dengan menggunakan UTS, UAS, dan kuis. Sedangkan non-tes menggunakan tugas dari setiap pertemuan. Dari tugas setiap pertemuan ini diharapkan ada interaksi antara dosen dan mahasiswa, sehingga capaian pembelajaran bisa tercapai. Adapun interaksinya dengan cara mahasiswa membuat janji dengan dosen pengampu untuk bimbingan tugasnya. Interaksinya tersebut di antara jam kerja yaitu 07.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah SPT ini adalah mahasiswa mampu merancang sistem penyaliran tambang yang aman dan lancar. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah student-centered learning, yaitu suatu metode pembelajaran yang berintikan pada kebutuhan peserta ajar untuk menyusun bahasan dan target pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 3, yaitu penilaian kemampuan kognitif dan afektif, yaitu dengan tugas, kuis, dan kehadiran,
bobot penilaiannya 20-40%. Yang kedua adalah ujian tengah semester, yaitu 20-30%. Dan terakhir, ujian akhir semester, yaitu nilainya 40%. Adapun mata kuliah ini sudah ada bahan ajarnya, tetapi belum dicetak. Demikian penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Dan berikutnya, rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah tersebut. Terima kasih. Materi kita hari ini, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang kemarin sudah kita paparkan, bahwa kita ke permasalahan air tambang. Kita berdiskusi tentang permasalahannya apa saja sih yang diakibatkan gitu. Itulah tidak terlalu apa ya, susah, tapi kita sedang berdiskusi di sini. Bahwa kita tahu bahwa air tambang itu terdiri dari tiga komponen. Ya, komponen. Nah, 3 komponen itu yang harus kalian ketahui atau kalian sudah lihat di mana di diagram alirnya ya. Sudah lihat ya. Sudah lihat di diagram alir di sistem penyaluran tambang yang kemarin. Ya. Ada 3 apa aja? Ada yang tahu? Air hujan, Mbak. Oh, Gunov. Oh ya, air hujan. Apa lagi selain air hujan? Limpasan. Air limpasan. Lagi satu, air apa aja? Lagi satu? Yang satu lupa, Pak. Oh, lupa lagi satu. Oke, thank you ya. Ada 3. Yang pertama air hujan, nah, terus air limpasan, nah, dan terakhir air apa? Ayo, ada yang tahu? Air muka tanah, Pak. Air tanah ya. Nah, air tanah. Jadi 3 tersebut, tiga air tersebut harus kita hitung. Namanya adalah air tambang. Nah, air tambang ini yang akan masuk ke tambang dan terkumpul di SAM. Yang sesuai dengan gambar ini ya, gambar yang sebelah kiri ini. Nah, ya, itu sekilas ya permasalahan air tambang ya. Ada air hujan, ada air limpasan, sama air tanah. Intinya itu semua mengganggu produktivitas, intinya itu loh ya. Makanya semua air itu dia tuh maupun langsung maupun tidak langsung itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas, saya bilang. Produktivitas gitu loh. Maupun di tambang terbuka maupun tambang bawah tanah sangat mengganggu sekali. Ya. Makanya kalau tambang bawah tanah kalau ada banyak sekali struktur biasanya akan ditutup semua, disokrit gitu loh. Dengan ketebalan tertentu supaya agar air tersebut tidak bisa menetes atau masuk ke dalam tambang itu sendiri. Nah, itu harus kita perhatikan baik-baik gitu loh. Ya, apalagi di tambang terbuka. Waduh, itu sangat mempengaruhi sekali terhadap produktivitas. Makanya kalau kita belajar tentang curah hujan, saya bilang air hujan tidak terlalu berpengaruh di dalam di dalam tambang bawah tanah gitu loh. Tapi kalau tambang terbuka karena terkait dengan atmosfer, maka sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Makanya kalau kita Indonesia 1 tahun, nah kita sudah ada musim hujan dan musim kemarau, ya kan? Nah, musim hujan dan musim kemarau. Sehingga yang bisa ditekan untuk mencapai target produksi adalah musim kemarau, gitu loh. Musim kemarau yang kita tekan, gitu loh. Kita melebihi dari target produksi kalau bisa per bulannya. Makanya pada saat musim hujan, nah pasti sangat mengganggu sekali produktivitas. Ya karena kenapa? Ya karena saya bilang tadi, kalau terjadi hujan dan intensitas sangat lebat atau sedang, otomatis itu akan berhenti. Ya pernah saya ditambang 1 hari itu nggak ada melakukan penambangan. Karena kenapa? Terjadi hujan terus-menerus. Kalau gitu apa dilakukan ya? Tidak boleh gitu. Ya, tetap sesuai dengan safety, tidak boleh dilakukan kegiatan aktivitas. Daripada nanti melakukan aktivitas ternyata ada kecelakaan, ya malah bisa berhenti 1 bulan gitu kan. Atau tunggu selesai inspeksi baru dilakukan penambangan lagi. Nah, itu sangat fatal. Makanya makanya kalau kita sebagai engineer nanti kalau kalian ya tambang terbuka terutama harus memperhatikan yaitu kapan waktunya hujan, kapan tidak waktunya hujan. Jadi ini harus kita pikirkan. Ya, kita harus pikirkan. Ya, musim hujan, musim kemarau kita tekan itu yang di mana supaya
1 tahun target produksi itu bisa tercapai. Intinya di sana. Ya, itu yang harus kalian perhatikan baik-baik ya, terkait dengan permasalahan kalau di air tambang ya. Ya, akan sangat otomatis akan berpengaruh sama sekali terhadap produktivitas. Itu sudah pasti. Berikutnya ini adalah contoh kegiatan ini. Nah, ini sebelah kiri sini, ini ada mahasiswa kerja praktek gitulah, mahasiswa kerja praktek dia di tambang, dia buat status di Instagram. Karena melihat air gitu, jadinya ingat mata kuliah SPT gitu. Yang mana mukanya dia macam Sarindu Pak Inungka. Karena kenapa? Melihat air saking banyaknya gitu. Lihat air saking banyaknya gitu kan ya. Nah, ini ada pompa di sini. Nah, ya, ada pompa. Ini pakai 1 2 3 4 pompa dengan seluas ini. Nah, terus sebelah kanan ini juga kalian lihat ini ya. Ini lihat. Nah, ini tambang batu gamping. Penambangan batu gamping di Jawa Tengah. Saya lupa daerah Banyumas atau mana. Nah, ini dia lagi penambangan. Tapi di bawahnya ini air becek. Nah, ini loh. Nah, ini apalagi ini dia bisa sampai ke sini gimana caranya, padahal kalau kita lihat ini licin otomatis kan. Jalannya licin. Nah, tapi dump truknya ini bisa sampai sini. Gitu. Nah, tapi ternyata saya ada videonya. Nah, video diberikan, ternyata dia ini bisa lah sampai sini, tapi majunya ternyata nggak bisa. Jadi didorong pakai ekskavator. Pakai dia punya bucketnya ini, didorong begini, didorong begitu supaya sampai ke sini. Saya ada videonya. Nah, sehingga ini sangat mengganggu sekali gitu loh. Ini tambang batu gamping, tapi dia punya apa? Ternyata terendam juga jalan tambangnya. Nah, tidak dipikirkan SAM-nya itu di bagian mana. Harusnya kita harus membuat SAM itu sebelah mana supaya air ini mengalir ke SAM. Otomatis ini air ini tidak tergenang di sini, gitu. Ini tidak tergenang di sini. Beda dengan tambang sebelah kiri, tambang batu bara, otomatis apa? Otomatis ya pasti sudah sangat dipikirkan di mana daerah SAM atau di mana tidak. Nah, ya makanya di dalam dan sebelah kanan ini kita harus berpikir SAM itu daerah mana supaya tidak terjadi seperti ini. Nah, makanya kita harus membuat sistem penyaliran yang baik supaya tidak seperti begini. Walaupun tambang gamping, kalau kita berpikir tambang gamping tidak ada penyaliran, tetap ada. Tergantung dari lapisan tanahnya itu di bawahnya apa, gitu. Gitu. Kalau lapisan di bawah tanah ternyata lempung, yang sangat susah sekali meloloskan air, otomatis perlu namanya sistem penyaliran. Gitu loh, butuh sekali. Nah, ada juga batu gamping juga tidak butuh penyaliran, tidak perlu ada di Jawa Timur, punya semen Indonesia, itu tidak perlu. Ternyata langsung hujan turun, langsung turun air tanahnya itu ke dalam batu gamping tersebut. Jadi cuma per sekian menit sudah kering lagi. Nah, tapi kalau kita lihat kasusnya ini batu gamping tetap membutuhkan sistem penyaliran, yaitu ada SAM-nya. Makanya di sini sangat terganggu sekali bisa produktivitas. Ya, nah ini salah satu permasalahannya. Jadi kalian tidak usah jangan lupa berpikir yang besar-besar seperti gini, ya kecil-kecil juga kita pikirkan. Makanya perlu sekali kita membaca dari litologi dari suatu daerah. Terdiri dari apa aja sih litologinya tersebut, batuannya? Ya kan, kalau batu gamping gitu, batu gamping kita lihat, oke, walaupun semua gunung batu gamping di bawahnya harus kita lihat. Apakah di bawahnya juga batu gamping atau bukan? Harus kita perhatikan. Kalau sudah lihat batu bara ya, batu bara itu kita sudah tahu ada ciri khas dari pasti ada batu pasir atau ada batu lanau, ada sandstone, ada mudstone. Nah, itu biasanya ya yang ada di dalam batu bara. Nah, makanya pasti ada penyalirannya kalau batu bara. Nah, kalau batu gamping ada yang tidak, ada butuh. Maka kita harus berpikir sampai ke sana. Ini contoh atau gambarnya di lapangan. Nah, ini lagi ada contohnya ada longsoran dinding pit timur pit C. Nah, ini kita lihat ini satu penambangan. Ternyata di sini terjadi longsor gitu. Jadi longsor daerah sini. Ya. Jadi longsor di sini. Padahal
Di atas ini kita lihat ada haul road. Ini loh, ini longsornya nih. Nah, ini longsornya. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini longsornya nih, di sini longsornya kan, ini longsornya. Kita lihat, ini longsornya gitu loh. Nah, ini longsornya besar sekali. Itu nggak sampai sini dia ternyata. Sampai sini dia longsornya. Nah, ini kalau kita biarkan, ini otomatis jalan hauling ini bisa kena juga, gitu loh. Jalan hauling ini bisa kena juga, bisa putus, gitu loh. Ternyata harus kita lihat strukturnya sampai mana. Kalau dia sampai atas sini, misalnya di sini ada workshop, wah ini harus dipindahkan. Gitu. Jadi dampaknya itu ke sana dia jadinya. Ini crack-nya atau strukturnya ini sampai mana jauh gitu loh. Sampai mana? Sehingga harus kita pelajari daerah struktur di sekitar sini. Makanya di sini sudah dijelaskan bahwa apa akibatnya. Akibat dari longsoran tersebut sekitar 100 kiloton batu bara di area longsor tidak bisa ditambang. Berikutnya, jika longsoran terus berlanjut, maka arah timur ke jalan tambang yang tadi, apa akibatnya? Maka haul road akan terputus jalan tambang. Di jalan tambang kalau terputus, otomatis bisa meningkatkan namanya cycle time. Itu sangat berbahaya sekali. Dan berikutnya, kalau dia berlanjut, sampai ke arah timur lagi, dan ada workshop. Ya, harus dipindahkan. Nah, itu sangat susah lagi. Makanya kita harus berpikir, apa yang harus kita lakukan, gitu loh. Ya, supaya bahwa pergerakan longsoran ini tidak semakin jauh dari yang kita rencanakan, gitu loh. Makanya harus ada penanganan yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, seperti pembuatan wet dome 100 meter untuk menangkap material longsoran sehingga aktivitas di bawahnya dapat dilanjutkan. Di wet dome itu dibuat di bawahnya, di bawah dari dia punya longsoran lelehannya itu di bawah itu dibuat wet dome. Bendungan kecil gitu, wet dome gitu. Dibuat supaya dia tidak longsor sehingga semakin ke bawahnya itu tidak kena gitu. Ya. Sehingga aktivitas itu dapat lanjut lagi. Harus pemasangan alat untuk memantau pergerakan dinding ke arah haul road yang di atas dinding. Harus kita alat pemantauan. Kalau terjadi crack, gitu ya. Nah, terus buat alat pemantauan. Nah, contohnya kita lihat contohnya ada alat pemantauan tersebut. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik-baik gitu. Nah, ini contoh longsoran dinding di pit C. Ya. Ada lagi longsoran in-pit dam. Nah, di in-pit dam dia melawan. In-pit dam tempat biasanya untuk dumping. Ya. Nah, ini adalah air. Nah, ini adalah water pond dari satu water dam-nya tersebut. Nah, di sini terjadi longsoran di atas sini. Nah, ada water flow, ada air yang mengalir keluar dari dinding tersebut, sehingga ini membuat jenuh. Saya bilang, air ini membuat jenuh dari batuan tersebut. Apa akibatnya? Ya bisa terjadi namanya adalah longsoran seperti ini. Nah, in-pit damnya ini contohnya. Makanya mengakibatkan sekitar 600 kiloton, 6.000 ton batu bara sudah terekspos, tertimbun material longsoran. Ya, sudah terekspos, sudah terbuka gitu loh. Tinggal kita ambil gitu loh. Dan ternyata tertimbun lagi. Ya berarti kita harus ambil lagi kopinya tersebut. Ya. Dumping dipindahkan ke area lain, cycle time bertambah. Nah, tempat awal dumping daerah sana ternyata harus dipindahkan sehingga cycle time menjadi bertambah. Nah, kalau cycle time bertambah, saya bilang produktivitas akan semakin tinggi, ya, atau semakin rendah. Nah, ya, target produksi sangat tidak tercapai. Proses remedial area dam sekitar 10 bulan, sangat lama sekali, hampir setahun, ya, karena sangat besar sekali material longsorannya tersebut. Penanganan kolam yang ada di atas dam dan rekan-rekan di dam ditutup. Nah, kolam yang di atas dam
Nah, dan reka-rekahannya itu harus ditutup ya supaya air bisa tidak masuk. Nah, ini kita berpikir penanganannya bagaimana. Setelah itu membuat dinding pembatas dari timbunan untuk memisahkan batu bara sudah terekspos dengan material longsoran. Nah, jelas batu bara sudah terekspos, kalau tinggal diambil, tertimbun lagi, nah, berarti ya mengakibatkan sangat lagi tinggi produktivitasnya. Nah, langsung memasang alat untuk memonitor pergerakan dinding pembatas selama pengambilan batu bara. Nah, tetap kita harus pasang alat monitoring untuk mengetahui pergerakan dari air atau pergerakan dari dinding dari tanah tersebut. Nah, biasanya longsoran bedam di sini ya contohnya ya dilakukan. Ini sangat besar sekali, 6.000 ton batu bara itu sudah terekspos material gitu ya. Kita tertimbun oleh tanah lagi. Nah, ya, sudah terekspos di sini. Ya, sudah terekspos, ya tertimbun lagi. Nah, kita lihat ada batu baranya di sini. Nah, mereka tertimbun lagi. Ya, otomatis ya udah penanganan harus kita lakukan. Dan, minimal 10 bulan remedial area dam. Bara yang tertimbun 6.000 ton, kita harusnya sudah bisa ambil sekarang, ternyata ya, 10 bulan lagi baru bisa kita ambil. Nah, ini permasalahan biasanya di dalam ya longsoran pit dam. Nah, ini contoh lagi longsoran low wall. Nah, besar sekali nih kalau low wall PC. Nah, ini nih ya. Nah, ini kita lihat ini terjadi longsoran. Kalau kalian lihat ya. Nah, ini longsoran ya. Yang ini ada gerak ini dia ya. Nah, ya. Longsoran yang disebut ya. Nah, ini sudah ini di low wall berarti sangat besar sekali material yang tertimbun gitu. OB-nya itu besar sekali. Nah, kan? Nah, makanya apa yang harus dilakukan begitu kan? Nah, akibat dari longsoran tersebut sekitar 2,4 juta ton batu bara tertimbun. 2,4 juta ton batu bara tertimbun. 2,4 juta gitu. Langsung sekitar 10 juta per kubik material yang harus diangkut lagi dari akibat dari longsoran tersebut. Pembersihan material longsoran diperkirakan memerlukan waktu sekitar 12 bulan atau setahun dan perlu tambahan 8 doser. Nah, ini akibatnya kalau terjadi ya ini longsoran. Ya, nah ini ya. Akibatnya 2,4 juta ton batu bara tertimbun longsoran. Sekitar 10 juta kubik volume material atau OB ya perlu diangkut. Ya. Dan pembersihan material longsoran diperlukan waktu sekitar 12 bulan atau perlukan 8 doser. Nah, ini sangat sekali mengganggu gitu ya. Harus penanganan saudara. Aktivitas penggalian digeser ke lapisan batu bara di bawahnya. Itu ada lapisan lagi, sim lain lagi di bawah tersebut yang harus dilakukan. Langsung pembuatan timbunan setinggi 20 meter untuk menahan lelehan dari dia punya material lumpur atau dia punya OB tersebut, serta sedikit mengurangi kecepatan pergerakan longsoran. Harus kita lakukan. Itu melakukan laser scanning berkala untuk melihat pergerakan material longsoran. Harus dilakukan, kita harus melakukan laser scanning berkala. Atau dilihat pergerakannya itu berapa meter dia bergerak, atau berapa senti dia bergerak. Ini terlalu jauh ya berapa meter, berapa senti dia bergerak terus tidak. Jadi semakin dia bergerak terus otomatis material itu akan semakin dia turun ke bawah. Ya, ini yang harus kita perhatikan ya di dalam kalau terjadi ini longsoran. Nah, ini saya bilang ada melakukan alat bantu, gitu loh. Bukan alat bantu. Ya, alat bantu kita taruh satu ini dia pakai pipa satu sama lain. Kita lihat ini kalau dia pipanya akan semakin dia menjauh, gitu kan?
Kalau dia semakin menjauh, otomatis ini bukaannya akan semakin besar. Gitu loh. Ini salah satu alat pemantau gitu loh, yang dikerjakan di tambang. Ini saya minta teman saya di tambang gitu. Bagaimana kalian memantau gitu pergerakan kalau ada crack begini? Nah, dia kasih fotonya dirinya dia lagi memasang alat pemantaunya gitu. Nah, ya, crack meter. Nah, ya, disebut dengan crack meter walaupun dibuat secara manual bisa pakai kayu atau ini dia pakai pipa. Kita melakukan ya, pergerakannya karena dilihat cracknya sangat panjang sekali, ya panjang sekali kalau kita lihat jalannya gini. Nah ini akibat kalau misalnya hujan, air masuk ke sini semua menjadi jenuh, otomatis sangat berbahaya sekali, gitu ya. Makanya harus diperhatikan kalau banyak crack kayak gini, ya berarti kita buat alat scanning kayak begini. Scanning supaya kita memantau pergerakannya, dipantau terus di jam berapa, hari apa, ada pergerakan berapa senti atau berapa mili dia mengalami pergerakan. Kalau dia tetap berarti tidak. Kalau dia semakin menjauh, ya kan, semakin menjauh, semakin melebar dia nanti, otomatis ya semakin besar dia bukaannya di sini. Ya, otomatis sangat berbahaya, bisa terjadi longsor lagi lebih dalam. Nah ini contohnya gambar, saya bilang alat pemantaunya bisa pakai kayak gini secara manual, gitu ya, nggak usah mahal-mahal, gitu ya. Nah, ini contoh alat pemantauan level air tanah. Ada pakai standpipe pisometer, ada yang pakai vibrating wire pisometer. Nah, standpipe kita masukkan pipa ke dalam sampai ke muka air tanah, gitu loh, untuk mengetahui. Untuk mengetahui seberapa banyak adanya debit air gitu di dalam sana. Nah, kalau vibrating kita untuk getaran jumlah air yang masuk ke dalam atau yang berada di air tanah tersebut. Ini alatnya dipasang standpipe, ini contohnya buat standpipe sampai berapa meter kita harus tahu kedalaman muka air tanah dulu. Sampai berapa meter dia kedalaman muka air tanahnya. Kita pasang, masukin pipa ke dalam berapa meter, kita masukin dia punya kabel untuk melihat pergerakan airnya tersebut. Gitu. Kita masukin, nah kita lihat ini ya, alatnya, alat ini tersensor ke softwarenya, gitu loh. Makanya akan kita lihat namanya lah pergerakan dari alat ini tersebut. Nah ini menghasilkan satu grafik, kita lihat ada satu grafik banyaknya air tersebut. Ya kita lihat di sini ada ini ground monitoring groundwater levelnya sendiri dari standpipe. Nah, tepatnya di oil dumping, di workshopnya SAM-nya ini, di pit C yang tadi, di pit C yang tadi dari longsoran, sebelah kiri adalah rainfall-nya, airnya, sebelah kiri adalah tanggalnya. Kita lihat ini pergerakannya sangat tinggi sekali, sampai 9 mm. Nah, ini sempat turun ke bawah pada saat tanggal 6, dan naik lagi tinggi sampai ke sini. Nah, kita harus memantau level air tanah tersebut. Gitu loh. Kita harus pantau pergerakannya. Kalau semakin banyak, wah bisa mengakibatkan jenuh kita punya lapisan tanah. Nah, ya, akibatnya bisa terjadi dapat sudah saya jelaskan tadi longsoran tersebut. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh-contoh yang biasa dilakukan di tambang. Berikutnya ini ya, kita kuis. Kita pakai ini Quizy. Nah, pertanyaannya nggak banyak kok, kuisnya cuma 5 gitu. Kita mulai kuisnya sekarang ya. 1, 2, mulai. Kita lihat hasilnya ya. Sabar dulu. Nomor 1 Renal. Nomor 2 Firhat. Nomor 3-nya Man 2 Pesi. Ya, cukup kita kuliah hari ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Tetap sehat semuanya ya. Saya akhiri, selamat pagi. Pagi. Pagi, Bang. Yuk. Pagi.